Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Perasaan yang buruk tuh gini, uang jauh dari saya, uang tidak suka sama saya, ya, uang jahat sama saya. Itu perasaan buruk bukan? Nah sekarang perhatikan saya, kita tidak bahagia karena uang, berarti si uang itu dijadikan sumber penyebab ketidakbahagiaan kita. Bisa nggak merasakan perasaan uang? Ada 3 kata penting. Yang pertama adalah kefakiran. Kefakiran yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana kita selalu berada dalam ketidakcukupan, kekurangan. Kemudian yang kedua adalah kekafiran. Jadi ini sangat dekat ya bahasanya. Kekafiran yang saya maksud adalah ketertutupan, sulit membuka diri, ya, sulit untuk bisa menerima pengetahuan baru, tidak mau belajar hal baru, pokoknya gitu-gitu saja kayak robot. Itu namanya kekafiran, tertutup terhadap segala hal yang baru, pengetahuan baru, pengalaman baru, ya, hidupnya pokoknya ya berkelindan di situ-situ saja. Banyak kayak gitu. Nah akhirnya ini ada kaitan nih dengan siksa kubur. Saya tidak bicara siksa kubur yang ada di tanah, karena setahu saya siksa kubur itu ya sudah terjadi di sini, ya, di dalam diri. Siapa yang tersiksa? Yang tersisa adalah jiwa kita. Mana kuburannya? Kuburannya adalah tubuh kita sendiri. Jadi siksa kubur yang saya maksud adalah saat dimana kita terjebak, ya, terjebak dalam frekuensi rendah, dimana jiwa kita terjebak dalam frekuensi rendah. Ketika seseorang terjebak dalam frekuensi rendah, ya, dia terjebak di kesadaran rendah, apa saja menjadi menyiksa, ya. Angin sepoi-sepoi aja bisa membuat dia tumbang, apalagi badai yang kencang. Orang-orang yang jiwanya itu terjebak di frekuensi rendah, apa saja jadi masalah, apa saja membuat dia jadi menyesali. Makanya dalam hidupnya itu mudah menyesali keadaan, gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele, sering membicarakan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Jadi selalu terikat ke memori masa lalu. Itu siksa kubur itu, ya. Atau kalau enggak, dia juga terjebak oleh pikiran-pikiran tentang masa depan. Lalu berkah hari ini, berkah saat ini di sini sekarang nyaris tidak terasa. Ditambah lagi tuh ada perasaan iri, perasaan dengki, ya. Orang lain sukses, dia yang tersiksa, ya. Orang lain kaya, dia yang pusing. Orang lain yang beli rumah bagus, dia yang kelapar-keleper gitu. Itu siksa kubur itu, ya. Siksa kubur itu, ya. Apalagi ketika sudah menuju kepada perasaan hasud, akhirnya ingin mencelakakan pihak lain karena ada ketidakrelaan ketika orang lain sukses. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa banyak? Siapa? Ya. Nah setelah itu hidup terus, ya, membanding-bandingkan, ya, apa saja dibandingkan, ya, suami dibandingkan dengan suami tetangga, istri dibandingkan dengan istri tetangga, segalanya dibandingkan, ya, sampai alis-alisnya aja dibandingkan, ya tuh. Nah itu, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, keputusasaan. Nah berbahaya sekali ketika keputusasaan duniawi ini kemudian dikompensasi, ya, oleh hayalan tentang masa depan. Gak apa-apa saya sengsara hari ini karena bagian saya kan nanti, ya, di sana, gitu. Itu terjebak oleh ilusi. Itu siksa kubur semua itu, ya. Kira-kira itu, ya, kekafiran,
kefakiran, kekafiran, dan siksa kubur. Ini satu kesatuan yang sangat utuh. Nah, kita akan melihat nanti relevansinya, akan melihat hubungannya, ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis walaupun katanya itu doif, tapi saya melihatnya bukan soal siapa perawinya. Kalau saya melihat hadis, lihat dari sisi pragmatisnya saja. Apa betul ada kenyataan bahwa kefakiran itu mendekatkan seseorang pada kekafiran? Kan fakta menunjukkan itu. Kefakiran akan membuat seseorang dekat dengan kekafiran. Bahkan tidak sedikit ya orang ya mengorbankan harga diri, mengorbankan moralitas, ya, mengorbankan kehormatan diri hanya demi untuk menutupi kefakirannya. Betul nggak? Gitu. Jadi memang kefakiran ini dekat sekali dengan kekafiran. Ya, walaupun itu hadisnya dikatakan palsu, saya nggak pernah melihat hadis ini palsu atau tidak dari perawinya, karena saya juga tidak pernah kenal ya kurikulum vitae dia juga saya nggak tahu, dan saya tidak mau menilai orang lain. Tapi saya melihat dari sisi pragmatisnya, apakah betul kefakiran itu mendekatkan seseorang pada kekafiran? Sederhana aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini kok bisa ngaji di sini? Pasti kan sudah punya cadangan buat makan siang. Betul nggak? Pasti sudah punya cadangan buat makan nanti sore. Saya yakin ya, yang belum punya cadangan buat makan hari ini belum tentu ada di sini. Mohon maaf, bukan meremehkan. Pasti sedang berjuang untuk mencari sesuatu agar hari ini bisa bertahan hidup. Betul nggak? Jadi kita bisa ada di sini ini mewah ya. Mewah karena kita ya punya cadangan. Rumah ya mewah-mewah juga ada. Ya kan? Mobil mahal-mahal juga punya, kan gitu ya. Uang banyak-banyak juga ada, kan gitu ya kan. Ya, makanan macam-macam juga di rumah ada, gitu kan. Jadi ada di sini. Coba mohon maaf, yang hari ini masih berjuang untuk bertahan hidup, saya yakin hari ini tidak ada di sini. Betul nggak? Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ini levelnya sekarang sudah mencoba untuk mengisi hidup, sudah mengembangkan makna hidup, sudah tidak terjebak lagi oleh ya situasi untuk mempertahankan hidup. Luar biasa kan? Itu. Jadi semakin jelas ya bahwa kefakiran itu dekat sekali dengan kekafiran. Bahkan tidak sedikit ya, mohon maaf, saya sering bicara, saya itu di universitas bukan hanya mengajar mata kuliah fisika, saya juga mengajar mata kuliah kewirausahaan, bahasa kerennya namanya entrepreneurship. Itu saya ngajar di banyak tempat ya. Nah, yang terkejut ya, yang terkejut apa? Saya mau mengajarkan mata kuliah kewirausahaan. Jadi wirausaha itu artinya, wira itu kan sebenarnya berani, usaha itu ya usaha. Jadi wirausaha itu adalah keberanian untuk menciptakan usaha agar dia ya bisa menciptakan peluang kerja buat orang lain gitu. Saya kan sering mengatakan bahwa kerja di orang itu kan hanya menyiapkan masa depan orang. Kita pun harus ikut aturan orang. Ya, waktu kita juga ya udah dimiliki orang. Yang luar biasa, penghasilan kita tidak bisa ditentukan oleh kita, pasti ditentukan oleh orang yang memperkerjakan kita. Jadi udah tidak bisa nawar lagi gajinya pengen berapa. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, ya jangan melamar kerja. Ya, melamar kerja itu ya berarti ingin menjadi orang yang bekerja. Paham ya? Aneh kan kita ini ya.
Hidup butuh uang, tapi mencari pekerjaan. Harusnya kan kalau butuh uang mencari uang. Betul nggak? Betul nggak omongan saya? Katanya butuh uang, tapi ditanya mau kemana? Mau melamar kerja. Ya udah, dapatnya kerjaan kan, bukan uang. Betul Pak tidak? Nah, inilah kira-kira judulnya ya. Seperti apa sih doanya? Ini doa saya dari kecil. Jadi sampai sekarang doa ini ngelotok di sini ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ini doa yang diajarkan sejak dari kecil. Pokoknya kalau urusan koleksi doa, saya gudangnya. Karena saya kalau ketemu dengan ulama, ketemu dengan teman-teman bapak saya, ya rata-rata tokoh-tokoh agama gitu, saya tidak pernah minta uang jajan. Saya minta doa pinter. Saya minta doa kaya, karena bosen miskin terus, ya. Nah, doa-doa kayak gini itu udah ngelotok sejak kecil itu. Waktu saya mengamalkan doa ini, saya nggak tahu. Pokoknya berburuk sangka saja. Ternyata buruk sangka saja, walaupun tidak tahu isinya, itu getarannya sudah sampai. Nah, sekarang saja saya bicara energi, frekuensi, vibrasi. Setelah saya belajar banyak sains, neuroscience, ya, itu bahasanya mungkin berganti sedikit ya dari bahasa yang konvensional dulu. Coba Bapak Ibu, ya, ada yang pernah nggak mengamalkan doa ini? Saya baru tahu ternyata doa ini diambil dari sebuah hadis. Dulu saya nggak tanya itu doa dari mana, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, satu, dari kekafiran. Kalau di sini kafirnya disebutkan lebih awal, ya. Yang kedua, ya, dari kefakiran. Nah, fakir disebut nomor 2. Pokoknya disebut yang mana saja, ya itu ada maksudnya. Dan yang ketiga, ya, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, ini yang luar biasa nih, yang luar biasa. Kalimat ini, doa ini dipungkas dengan kalimat la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Nah, ini kan penegasan ya, bahwa tidak ada yang pantas untuk dijadikan sebagai sandaran kecuali engkau, kan gitu. Tidak ada yang pantas untuk dijadikan sumber keberkahan kecuali engkau. Tidak ada yang pantas untuk dijadikan tempat bergantung kecuali engkau, kan gitu. Bahkan saya pernah itu, ya, mengalami goncangan ekonomi yang luar biasa. Pernah, jangan dikira ya. Udah pengalaman yang gitu-gitu. Ditipu orang pernah, ya. Bahkan jumlahnya sangat fantastis. Utang banyak pernah itu, walaupun utangnya bukan utang yang untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita ya harus berutang bukan dari sebab yang ditimbulkan diri sendiri. Ya, kalau kita percaya karma, jangan-jangan ya orang yang sekarang dibebaskan utangnya oleh saya jadi tanggungan saya. Misalkan orang tua kita, mertua kita, jangan-jangan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang dulu pernah membebaskan saya di kehidupan yang dulu, dan sekarang saya harus membebaskannya. Ya, kalau kita punya kesadaran itu saja, kita tidak pernah merasa berat menghadapi semua itu, dan yakin, percaya bahwa Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita yang melampaui kemampuan kita. Nah, kesadaran ini ya yang harus dibangun, dan ternyata semuanya selesai. Ya, mungkin saya pernah cerita ya, saya pernah membebaskan utang ya keluarga yang jumlahnya cuma 40 juta, karena bunga berbunga totalnya jadi 570 juta. Saya bikin ya surat pengakuan utang itu biar nggak ribut, daripada diketok-ketok aja pintu setiap jam 12 malam. Ya sudah, bikin pengakuan utang dan tolong dihentikan bunganya itu. Ya, karena kita dengan kepercayaan, dengan keyakinan, tidak pernah mengatakan uang dari mana, tidak pernah, apalagi menghindar dari situ. Karena tidak ada yang bisa diandalkan setelah
orang yang berutang ini meninggal kecuali kita. Dan kenapa utang ini warisannya jatuh kepada kita? Kalau kita yakin dengan karma kita, udah pasti ada pertolongan Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Karena keyakinan itu dalam waktu singkat saya bisa melunasinya. 40 juta jadi 570 juta. Kalau dipikirkan kan pasti sulit ya. Makanya kalau dijalani jadi enak. Gitu. Nah, dan kita percaya, saya sering mengatakan bahwa kalau kita punya masalah besar, jangan mengeluh. Ya Allah, saya punya masalah besar. Lebih bagus kita katakan pada diri kita, pada masalah, hai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Ketika kita mengatakan, hai masalah, saya punya Allah yang maha besar, masalah itu gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan Allah yang membantu menyelesaikannya. Nah, yang gini-gini ini, terkadang kita nggak punya ilmunya. Betul apa tidak? Ya, kita ilmunya kan supaya yang ada di sini tuh ilmu putus asa ya. Seolah-olah segalanya sudah berakhir gitu ya. Seolah-olah hari esok tidak ada lagi, kan begitu ya, gitu. Nah, perhatikan sekali lagi ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran. Kalau di doa ini kekafiran lebih dulu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Yang kedua wal fakri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Jadi saya berfokus pada kalimat yang terakhir, la ilaha illa anta. Di situ justru energinya. Karena tidak ada yang bisa membebaskan itu, yang tiga tadi ya, kekafiran, kefakiran dan siksa kubur, kecuali dengan bantuan Dia gitu. Tetapi Dia hanya akan hadir kepada mereka yang mau mengubah dirinya. Tetap saja proses perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena Allah kan sudah berulang kali mengatakan, aku tidak akan mengubah nasibmu ya, kecuali kamu sendiri yang mengubahnya. Tapi aku memfasilitasi, aku mendorong gitu loh. Allah itu fasilitator. Bahkan Allah itu katalisator sebetulnya, mencairkan semuanya kalau kita mau memulainya. Clear sampai sini? Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan ya. Bapak Ibu, doanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan kan dipungkas juga dengan kalimat la ilaha illa anta. Coba ditelan ikan tapi malah doanya la ilaha illa anta. Dalam gak ini? Ini dalam sekali kalau mau mikir. Ketika mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, berarti Nabi Yunus sedang menyaksikan Dia apa tidak? Sedang berhadapan dengan Dia apa tidak? Coba. Kan tidak mungkin mengatakan la ilaha illa anta kalau saat itu beliau tidak sedang bertatap wajah dengan Tuhan, tidak sedang berhadapan dengan Tuhan, tidak sedang bermuwajah dengan Tuhan, tidak sedang bertawajuh kepada Tuhan. Gak mungkin mengatakan la ilaha illa anta. Seorang Rasul itu kalau berbicara pasti ada energinya, pasti ada isinya. Berbeda dengan kita. Kalau kita berbicarakan la ilaha illallah, ya cuma di mulut aja. Katanya nggak ada Tuhan selain Allah, tapi kita menuhankan uang, menuhankan jabatan, bahkan kehilangan yang gitu-gitu, ya, seolah-olah lebih merana dari kehilangan Allah. Tidak pernah, ya, saya melihat ada orang merasa bangkrut karena kehilangan Allah, tapi dia merasa bangkrut karena kehilangan usaha, kehilangan uang, kehilangan jabatan. Kan bohong dia mengatakan la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Bohong itu. Kita tuh sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak meresap ke dalam diri kita. Kalimat itu cuma di mulut kita, tidak masuk di kalbu kita, tidak masuk
masuk di rasa kita. Makanya kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan tidak ada getarannya sama sekali. Tidak memancarkan energi, tidak ada emosi di situ, tidak ada rasa di situ. Kenapa Nabi Yunus ditelan ikan malah puncak spiritualnya adalah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ditelan ikan di situ bahasa mutasyabihat. Ditelan ikan itu artinya Yunus itu sedang masuk pada keadaan awal saat dia ada di rahim seorang ibu. Masuk ke rahim ibu, sebetulnya dia mengalami pengalaman spiritual persis seperti saat beliau di rahim ibu. Makanya ketika kita ada di rahim ibu, setelah tubuh kita diciptakan sempurna, lalu Allah meniupkan ruhku ke dalam tubuh kita itu, ingat, Allah mengambil kesaksian kepada kita. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu semua jiwa mengatakan qalu bala syahidna. Sebetulnya Nabi Yunus ditelan ikan itu, beliau sedang mengulang pengalaman itu, beliau sedang mengulang kembali kepada jati dirinya. Itu pertaubatan yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan kita? Yunus ditelan ikan, benar-benar ditelan ikan, bahkan ikannya pun diberi nama ikan paus. Ditelannya di Laut Merah, ngarang. Gak ada itu di Quran. Itulah pentingnya kita memahami Al-Quran secara hakikat. Itulah pentingnya kita mengalami, bukan sekedar berbicara. Makanya orang-orang bijak mengatakan malam yazuk lam ya'rib, yang tidak mengalami sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa memahami. Karena pemahaman yang sebenarnya hanya bisa dilahirkan dari sebuah pengalaman. La ilaha illa anta, itu yang bisa membebaskan kita dari kefakiran, dari kekafiran, dari siksa kubur. Makanya saya sampai menulis buku judulnya 30 Titian Kesadaran. Buku itu saya dedikasikan buat semua umat yang ingin keluar dari siksa kuburnya. Kenapa? Siksa kubur itu artinya kita berada di kesadaran yang rendah, di frekuensi yang rendah. Sedangkan alam punya hukum tarik menarik, like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Begitu kita tidak keluar dari frekuensi rendah itu, kita akan terus menerus menarik semua yang frekuensinya sama dengan kita, dan kita tidak akan pernah bisa keluar dari jebakan itu. Alam semesta tidak mengerti bahasa kata-kata. Alam semesta hanya mengerti bahasa energi, bahasa vibrasi, bahasa resonansi. Bapak Ibu, waktu saya mengamalkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Saat itu saya tidak punya pengetahuan tentang vibrasi, frekuensi, energi, belum. Saya hanya punya pengetahuan baik sangka kepada guru-guru saya. Tetapi kalimat itu sudah bisa membebaskan. Karena saya tidak berfokus pada kata demi kata, saya berfokus pada rasa dalam diri saya. Saya akan terbebas dari ketiga-tiganya. Saya akan terbebas dari ketiga-tiganya. Dan saya bukan mengatakan benar-benar sudah terbebas, tetapi saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu bahwa saya sudah mengalami ini. Paham sampai sini? Oke, baik. Lalu sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian tentang neuroscience. Dan saya coba ingin menampilkan hasil-hasil penelitian ini dalam bentuk statement yang sangat penting. Ternyata kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Kemiskinan itu bukan karena tidak kerja keras, bukan tidak bisnis, bukan tidak bekerja. Selama ini kita menganggap seolah-olah orang miskin itu tidak bekerja, orang miskin itu tidak berbisnis, orang miskin itu tidak bekerja keras. Mungkin kita punya pandangan seperti itu, betul? Dan ternyata pandangan kita dengan hasil riset berbeda.
Ternyata kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Ketika kita belum bisa membebaskan dari perasaan itu, mau bekerja keras, bikin bisnis, usaha, kerja, apapun profesi kita, tidak akan mendongkrak, tidak akan mengubah semuanya. Ulangi lagi, kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Bapak Ibu perhatikan saya. Ayah ibunya dalam keadaan miskin. Lahirlah seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang miskin. Coba perhatikan. Kata-kata ibunya didengar nggak oleh anaknya? Misalkan keluhan tentang uang, keluhan tentang harta, keluhan tentang ekonomi, akan didengar nggak oleh anaknya? Didengar. Mungkin mengeluhnya juga tidak sehari kan? Hari ini mengeluh, besok mengeluh, lusa mengeluh, berikutnya lagi mengeluh. Dan anak ini yang asalnya murni sudah dimasuki oleh buah khuldi itu. Betul? Okay. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman, termasuk saya. Kita pernah hidup di tempat yang semacam itu. Nah, bayangkan kalau kita setuju dengan kata-kata itu. Jadi keyakinan, jadi program, jadi realitas enggak? Awalnya itu cuma sebagai kata-kata, tapi karena keseringan kata-kata itu masuk, lama-kelamaan jadi masuk alam bawah sadar. Jadi program. Nah, kalau sudah jadi program, bakal jadi realitas? Realitas. Itulah saya sampai membuat judul di YouTube saya, memutus siklus keturunan. Saya persembahkan buat Bapak Ibu, memutus siklus keturunan. Kenapa? Aduh, kalau kemiskinan mah tuh jangan diwariskan. Penyakit jangan diwariskan. Kan kadang-kadang banyak orang yang datang minta konsultasi sama saya. Kenapa Bapak? Saya ini diabetes Pak. Kok bisa? Keturunan Pak. Duh, bayangkan saja ya. Bagaimana nggak sedih itu leluhurnya, betul nggak? Ya, dia yang makan banyak, dia yang makan nasi goreng sebelum tidur, betul nggak? Dia nggak pernah olahraga, dia yang makan setengah bola nasinya. Tiba-tiba ketika dia sakit, dia tidak mau mengambil tanggung jawab dan kemudian mengatakan ini keturunan gitu loh. Nah nanti kalau dia punya anak, si anaknya juga akan bilang ini memang garis kita ini yang diabetes. Bayangkan, betul nggak? Jadi program nggak? Iya. Masa iya leluhur kita mau nurunin penyakit? Masa iya kita tidak curiga gitu? Ayah ibu kita ini bagaimana sayangnya pada kita? Masa diabetes aja diwariskan? Bukan emas, bukan berlian, diabetes malah. Betul nggak? Ini kebiasaan kita, betul nggak? Nah, makanya tempat yang paling berbahaya di mana seseorang lahir adalah tempat di mana dia dilahirkan. Dia akan dapat program apa dari situ? Bayangkan, kebayang nggak? Makanya Bapak Ibu ini sudah orang-orang yang luar biasa sebetulnya. Saya tahu masa lalu Bapak Ibu, tahu. Kalau saya baca data karmanya satu-satu saya tahu. Tapi Bapak Ibu ini berada di ruangan ini, sebenarnya itu sudah mulai sadar lah bahwa tidak mau setuju pada semua kata-kata itu, karena kata-kata itu telah terbukti tidak membuat kita berubah. Betul nggak? Makanya kita ingin keluar kan? Ingin mengubah diri kan? Oke, bagus. Jadi kemiskinan berasal dari apa? Dari perasaan miskin. Bapak Ibu mungkin pernah waktu kecil diajak sama ibu atau sama bapak jalan-jalan kemana, nggak tahu kemana, ya? Mungkin nunjuk baju, misalkan nunjuk baju waktu kecil. Coba ingat-ingat ya, nunjuk baju. Oh itu bajunya bagus. Nggak ada uangnya. Itu pernah nggak? Atau itu baju bagus Pak, Bu, misalkan ya. Buat makan aja susah. Nah, kata-kata itu pernah masuk gak? Oke, masih dipakai nggak sekarang? Diwariskan nggak sama anak-anak kita? Yang benar. Oh setelah dapat kajian saya luar biasa ya. Bayangkan ya, udah gitu kemiskinan disebut takdir. Betul nggak? Seolah-olah Tuhan pengen kita miskin. Tuhan macam apa?
Tuhan macam apa yang menghendaki hamba-hambanya miskin gitu loh? Masa iya? Tuhan macam apa yang menghendaki hamba-hambanya banyak penyakit? Kan Tuhan itu kekuatan positif. Berulang kali saya katakan di ruangan ini, Tuhan bilang di Al-Quran, segala sesuatu yang baik, yang positif itu dariku. Dan segala yang buruk itu hasil dari buah tanganmu sendiri. Jadi sebetulnya alaminya alam semesta ini ya baik, positif. Yang sebaliknya itu sebenarnya karena ketiadaan yang positif itu akibat dari ulah tangan kita sendiri. Coba bayangkan ya, kalau kita punya keyakinan penyakit dari Tuhan, sementara kita minta kesembuhan pada Tuhan, coba bisa nggak merasakan perasaan Tuhan? Coba belajar merasakan, ya. Yang ngasih penyakit Tuhan, betul nggak? Jadi Tuhan dituduh sebagai sumber penyakit. Setelah itu kalian minta kesembuhan pada siapa? Gitu nggak selama hidup? Ya Allah, nggak pakai mikir ya? Nggak pakai mikir. Kalau kita bisa merasakan gimana sih perasaan Tuhan, ya dalam tanda kutip ya, kata Tuhan, katanya saya sumber penyakit. Sekarang kamu minta disembuhkan, itu kan? Kata Tuhan, aku kan bergantung sangkaan kamu. Karena kamu menyangka aku penyakit, ya sudah, sakit aja. Selama sudut harusnya diubah dulu. Tuhan mohon maaf, ternyata aku baru sadar kalau engkau itu adalah sumber kesembuhan. Penyakit itu karena kesalahan pola hidupku, kesalahan pola pikirku, gitu kan? Coba diakui aja itu. Banyak orang yang datang ke rumah saya konsultasi, ya tiba-tiba menjadi sangat mudah untuk sembuh karena mengubah sudut pandangnya pada Allah. Bayangkan, kebayang nggak oleh saya? Pernah nggak dapat kajian kayak gini? Ya pernah di sini, ya. Oke, ini riset yang kedua. Ketika kita menyadari tidak ada yang langka, maka seluruh dunia milik kita. Ini kalau kata-kata bijak pasti didapati oleh orang yang bijak. Pasti dia sudah mengalami kata-kata itu. Perhatikan kata-katanya indah sekali. Ketika kita menyadari tidak ada yang langka, maka seluruh dunia milik kita. Bapak Ibu, sering terpengaruh nggak oleh berita-berita televisi atau di grup WA? Betul nggak? Wah sekarang beras lagi susah. Ikut larut nggak? Ikut apa tidak? Nah itu kalian tuh begitu modelnya. Ikut larut. Harusnya jaga perasaan kita. Kalau dijaga perasaan kita, pikiran kita, biarin aja itu kan cuma berita. Buat saya tidak ada yang langka. Segala sudah tersedia. Pasti ada. Ada uang, gak ada uang, beras pasti ada. Pernah nggak punya pikiran seperti itu Bapak Ibu? Atau larut pada pemikiran orang? Atau ikut menjelek-jelekan Menteri Pertanian? Atau minta diganti menterinya? Ya Allah. Padahal sesederhana itu ya. Kalau kita mau ke dalam semuanya tuh. Makanya saya tuh nggak pernah merasa ada yang langka. Ya. Saya tadi pagi keluar dari rumah, ada kardus besar-besar. Apa ini? Oh, ini katanya ada mangga alpukat dari Pasuruan 2 dus. Ada pepes ikan, ya. Ada berapa tahapan gitu, pakai plastik gitu. Ini gimana makannya? Gitu. Saya bilang nggak kalian buka, kenapa? Nunggu Bapak? Ya, nunggu yang kayak gitu. Buka aja, makan. Ada yang kirim nangka. Tadi malam jam 10 katanya. Coba. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah berpikir langka, semua dunia milik kita. Makanya kita ini kan kadang cuma ngasal aja. Katanya Allah Maha Kaya. Tapi kita ragu. Betul? Seolah-olah uang terbatas. Betul nggak? Seolah-olah beras terbatas. Seolah-olah rezeki terbatas. Seolah-olah kalau orang kaya itu
banyak uangnya, kesedot uang kita ke sana. Gitu apa tidak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Ya, ribut. Negara kita punya utang, kereta cepat. Ya kalau semua masyarakat kita yakin bisa bayar, nggak usah diributkan. Kan manfaatnya banyak. Saya ke Jakarta 20 menit nyampe sekarang. Kita tuh ribut aja. Orang yang ribut seolah-olah uang terbatas, kita tidak mungkin bisa bayar utang, itu yang menyulitkan kita. Kalau semua kita yakin ada uangnya, ekonomi kita pasti maju, semua kita yuk berkarya, semua kita menyumbang kesadaran pada negara, semua kita jangan berpangku tangan, semua kita bekerja, ekonomi maju, ya pasti kebayar. Coba jangan suka ikut orang-orang yang pikirannya sesat. Orang pikiran tertutup itu, karena kekafiran itu bermula dari pikiran, kefakiran juga bermula dari pikiran. Yuk mulai sekarang ya, dengarkan kata-kata saya. Bagi saya tidak ada yang langka lagi, gitu. Uang tidak langka, betul? Singkong nggak langka. Mau apa sih kalian mah? Kangkung aja langka. Yuk sekarang jangan pernah berpikir uang langka. Buang pikiran bahwa uang itu jauh dari saya, buang. Uang itu tidak suka sama saya, buang. Makanya kita harus punya hubungan yang sehat pada uang. Gimana caranya punya hubungan yang sehat dengan uang? Ungkapkan cinta kita ketika kita melakukan sesuatu dengan uang. Sederhana. Kalau kalian memberi sesuatu pada orang lain, merasa berkurang saja, itu persahabatanmu dengan uang tidak bagus. Tidak bagus. Apalagi ketika tidak punya uang. Ini perhatikan nih, ini penyakit orang gak punya uang. Saya tahu kalian tuh semua tuh punya penyakit ini. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Akui. Ulangi kalau belum mengerti. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Perasaan yang buruk tuh gini, uang jauh dari saya, uang tidak suka sama saya, ya, uang jahat sama saya. Itu perasaan buruk bukan? Nah sekarang perhatikan saya. Kita tidak bahagia karena uang. Berarti si uang itu dijadikan sumber penyebab ketidakbahagiaan kita. Bisa nggak merasakan perasaan uang? Ini soal perasaan ini. Biar kalian ngerti lebih detail gitu loh. Uang itu energi, uang itu punya perasaan. Bayangkan, kamu tidak bahagia, tiba-tiba menuduh uang. Uang sebagai sumber ketidakbahagiaanmu. Itu uang jadi kambing hitam nggak? Bisa merasakan perasaan uang? Oke, kalau bisa saya lanjutkan pertanyaannya. Itu uang rindu nggak sama kamu? Nah loh, ini yang saya sampaikan penting banget. Pengalaman saya dulu. Ya, kenapa? Saya mikir uang itu kok sama orang lain gampang sekali. Kok ke saya? Saya pernah mengalami situasi itu. Makanya karena pernah mengalami, jadi saya bagikan pengalaman ini. Ya Allah, saya bukan mau itu. Kemarin saya ngasih pelatihan merindukan uang. Saya suruh peserta baca notifikasi mobil banking saya. Nah getar terus. Ini dari tadi getar terus. Saya tahu getarannya kalau uang masuk. Karena energi itu ya. Nggak ada debit, kredit terus, kredit. Dan itu semua bisa Bapak Ibu, bisa. Saya bukan mau menunjukkan saya ini berhasil, tidak. Saya tidak. Saya ingin berbagi pengalaman. Jujur coba ulangi lagi. Ketika Bapak Ibu tidak punya uang, perasaan Bapak Ibu terhadap uang, jujur, positif apa negatif? Negatif. Uang jadi penyebab ketidakbahagiaanmu, betul nggak?
Uang penyebab penderitaanmu, coba bayangkan. Semua ditumplekkan ke uang. Coba rasakan perasaan uang. Nah, sekarang gimana caranya, Bapak Ibu? Coba belajar untuk merasa bahagia di dalam dan tidak menggantungkan pada situasi di luar. Itu yang disebut dengan menjaga frekuensi, vibrasi, energi di level yang kita dambakan. Kalau usaha sedang turun, jangan ikut turun bersama penghasilan. Rasa kita harus dijaga di level yang kita mau. Kalau rasa kita turun, ngikuti penghasilan kita, bangkrut Bapak Ibu. Semua orang yang bangkrut itu karena apa? Saat dia turun, terus dibicarakan. Usaha lagi turun nih, usaha lagi turun nih. Wah, semua di grup WA tahu kalau kamu lagi bangkrut. Diumumkan ke semua penjuru dunia. Bahkan setiap bertemu dengan orang, kamu senangnya cerita kebangkrutan. Padahal yang diinginkan adalah kesuksesan. Bayangkan, betapa bodohnya kita selama ini. Betapa tidak sadarnya kita selama ini. Betul apa tidak omongan saya? Nih, dibentak sedikit. Ciptakan hidup yang menyenangkan. Ciptakan masa-masa yang menyenangkan. Kitalah yang menciptakan masa-masa kita. Sebagaimana diri kita, begitu pula masa yang kita alami. Saya sudah katakan berulang kali bahwa semua realitas ini adalah proyeksi dari apa? Dari pikiran kita, dari perasaan kita di dalam. Dan kalau pikiran kita yang di dalam, pikiran dan perasaan kita di dalam baik-baik saja, tenang-tenang saja, like attracts like, kita tidak ikut pada situasi yang di luar. Nah, kita ini gampang sekali mengikuti situasi yang di luar. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya orang yang paling saya kagumi di dunia ini cuman ibu saya dan bapak saya. Bapak saya bekerja sendiri, ibu saya tidak bekerja. Ibu saya benar-benar ibu rumah tangga yang hebat. Bapak saya cuma seorang pegawai perkebunan di perkebunan teh. Buruh, anaknya 11. Dan saya tidak pernah melihat mereka bertengkar soal uang. Saya tidak pernah melihat pertengkaran ibu bapak saya selama saya hidup, selama saya jadi anaknya. Bayangkan, anak 11, 2 tahun sekali lahir, saya anak ke-7. Anak ke-7 udah kebayangkan? Kalau anak pertama dibeliin mainan, anak kedua ada bekas mainan anak pertama. Anak ketiga masih dapat cerita kalau anak pertama dulu pernah dibeliin mainan. Ceritanya masih nyampe. Dan anak ketiga, anak ke-7 cerita aja udah gak nyampe. Bapak Ibu, kita diganjar bukan atas apa yang kita kerjakan atau waktu yang kita luangkan. Perhatikan saya, kita diganjar atas takaran cinta yang kita berikan. Paham? Oke, lihat saya semuanya, lihat saya. Ada nggak orang bekerja sambil berkeluh kesah, marah-marah, kesel? Ada nggak yang gitu? Ada apa tidak? Ya siapa? Pengen tahu saya orangnya langsung. Ya. Begitu hari Senin, langsung muram. Wah, harus bekerja. Kebayang nggak itu? Ada cinta nggak dalam dirinya? Gak ada. Kerja selalu berorientasi pada uang, 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 uang. Makanya saya bilang, kamu jangan kasbon ya sama saya. Kenapa Pak? Kamu tuh kalau kasbon, hari Senin muyung. Seolah-olah saya Sabtu tidak ngasih gaji. Padahal gajinya sudah dipotong, kan kasbon. Makanya kalau yang nggak kasbon beda, peredaran darahnya lancar. Makanya kalau kasbon juga dibatasi, ya, kasbon dibatasi. Jangan lebih dari 20% dari gaji kamu kasbon. Nanti kamu kurang bagus. Bayangkan ya, mohon maaf, banyak orang yang, ya, katanya. Ini gajinya sudah 90%, ya, SK digadaikan, macam-macam.
Setiap tanggal 1 terima tinggal 10%. Udah kebayang nggak seperti apa? Belum lagi tidak punya ilmu untuk memanage diri. Kemudian pikiran dan perasaan larut pada situasi. Wah, sudah kebayang ya, pinjol kayaknya ini. Bapak Ibu, kenapa saya selalu mengatakan coba belajar dari Nabi Muhammad yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fi basmalah fahu aqta. Kalau kamu bekerja, kata Nabi, bekerjalah karena Allah, bukan karena uang, bukan karena buruh, bukan karena kamu sedang transaksi, bukan karena kamu berharap sesuatu. Cuma satu, karena Allah. Karena saya percaya saya datang ke dunia dipakai oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Itu saja. Kita tidak usah mengejar-ngejar uang, biarkan uang mengejar kita. Apa saya pernah bekerja karena uang? Pernah. Rumah saya banyak, emas saya kiloan, alhamdulillah. Sampai mobil aja yang terakhir, mobil baru dibeli sebulan setengah, saking gak bolehnya itu di tangan saya, dipinjam tetangga sampai sekarang gak balik. Ibu bapak, rumah semuanya ludas, emas semuanya ludas, betul-betul di titik nol. Itu waktu saya sedang membangun masjid ini, dan satu-satunya kaki saya, mobil saya yang beberapa sudah hilang, tinggal satu-satunya baru saya beli dengan sisa uang saya, sebulan setengah itu mobil, mau tahun baru dipinjam tetangga, sampai sekarang gak balik. Bapak Ibu, sudah saya bilang, karena ada yang keliru pada diri saya selama ini mencari uang. Makanya setelah itu saya mengubah cara hidup saya, biarlah uang mencari saya. Saya bekerja tidak karena uang lagi, saya bekerja karena ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya, ilmu saya yang Allah titipkan kepada saya. Ketika saya ubah itu, saya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kehidupan saya berubah. Sekarang saya tidak pernah mencari rumah, rumah cari saya. Paham Bapak Ibu? Oke, perhatikan saya. Kita diganjar bukan atas apa yang kita kerjakan. Gak peduli alam semesta, kamu kerja keras, kamu kerja seperti apa, gak direken sama alam semesta. Catat itu. Yang kedua, kita diganjar bukan atas berapa lama waktu yang kita luangkan untuk bekerja. Tidak. Dan kita hanya diganjar berdasarkan berapa besar ukuran cinta yang kita tumpangkan saat kita bekerja. Bapak Ibu, di Jepang itu sampai ada riset, kalau orang melakukan sesuatu dengan cinta, bahkan masak dengan cinta, bukan sekedar lebih enak Bapak Ibu, tetapi lebih awet. Jadi kalau masak pagi-pagi sayur, suami mau makan jam 12 siang sudah basi, udah jelas nggak ada cinta. Kalau ada cinta, gak mungkin basi. Coba gak ada cinta, pasti motong-motongnya marah-marah. Betul gak? Pasti nyucinya gak bersih. Ya. Saya diajarkan kebersihan oleh kakek nenek saya. Karena apa? Kakek nenek saya bilang, kalau bikin tempe itu, kata-kata kotor, pikirannya kotor, apalagi marah-marah ketika sedang membuatnya, tempe nggak jadi, proses fermentasinya nggak jadi. Makanya kenapa tempe kakek nenek saya itu paling terkenal dulu di Garut, semua orang pengen beli tempe kakek nenek saya. Kenapa? Waduh, tempenya itu Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum merasakan lagi tempe kayak gitu, enaknya itu, proses fermentasinya itu sempurna. Kakek nenek saya belum belajar energi, vibrasi, frekuensi, naon eta. Teu nyaho. Tapi dengan intuisinya sudah mulai bisa menangkap gitu loh. Luar biasa. Belum dengar penelitian di Jepang. Gak ada medsos kayak kalian. Betul apa tidak? Nih saya pengen nyubit aja sama ibu-ibu yang suka marah-marah ketika masak. Ulangi,
Bukan berapa keras kamu bekerja, bukan berapa banyak waktu yang kamu luangkan, tapi berapa besar cinta yang kamu berikan saat kau bekerja. Itu yang membuat kita sukses. Paham? Bapak Ibu, kalau nggak ada cinta nih, saya tidak punya cinta, saya tidak akan meditasi, memperdalam intuisi. Saya kalau mau bicara begini aja, saya bilang, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Di meditasi saya bilang begitu sama Allah, ya Allah, Engkau tugaskan aku hari ini untuk ngasih pencerahan. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan di kepala mereka masing-masing. Engkau yang paling tahu ya Allah. Aku serahkan diriku seutuhnya kepadamu. Jadikan mulutku sebagai mulutmu. Jadikan mataku sebagai mata. Jadikan kata-kataku sebagai kata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok ada getaran, ada energi, karena ini bukan hawa nafsu, bukan saya sedang ceramah, bukan. Saya tidak punya daya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ada sang daya yang ada dalam diri saya, kalau tidak ada sang kehadiran dalam diri saya. Bapak Ibu, saya menyediakan diri kepada Dia karena saya memiliki cinta. Gak ada cinta, ceramah ini mungkin hanya masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Bapak Ibu, bicaralah sama anak-anak. Gak ada kekuatan positif, gak ada cinta, gak akan diturut. Silakan. Apalagi cuma nyuruh-nyuruh aja, gak ada cinta. Cobalah mulai dengan kekuatan positif. Bapak Ibu sekarang tahu rumusnya? Bukan berapa keras kita bekerja, bukan berapa banyak waktu yang diluangkan, tapi berapa besar cinta yang kita masukkan di situ. Sama ketika kita memberi, bukan soal berapa yang kita berikan, tetapi seberapa besar cinta yang kita muat ke dalam pemberian itu. Bapak Ibu, kita memberi. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya ya sebentar lagi. Ketika memberi, satu, jangan pernah merasa ada yang berkurang pada diri kita. Dua, berikan yang terbaik yang kita punya. Jangan ngasih bekas, jangan ngasih yang sudah tidak dipakai, jangan ngasih sesuatu yang kamu tidak makan, jangan ngasih yang busuk. Ada yang ngasih oleh-oleh sama saya, ini jeleknya saya. Sebetulnya itu tuh oleh-oleh bukan dia beli buat saya. Dia itu pernah dioleh-olehin oleh orang lain, gak pas buat dia, dikasih sama saya. Kok saya bisa baca ya? Sampai istri saya suka bingung. Aduh, gimana nih ngingetin orang ini? Keseringan dia. Akhirnya saya ingetin, nanti kamu kalau mau ngasih sama saya, ya, coba belajar memberi dari hati kamu, saya bilang. Rupanya kesinggung mungkin ya, kesadarannya, nangis depan saya, minta ampun-ampunan. Padahal saya juga ya kalau bisa gitu, dari hati lah gitu. Ini kalian juga ada di sini suka begitu, ngasih parcel sama orang lain, mindahin tempat aja karena kamu gak suka. Saya tahu orang-orangnya di sini satu-satu. Ya, kalau mau memberi, nanti kata Allah, ada ayat yang di Quran, memberilah yang kamu cintai, memberi yang terbaik. Tapi syaratnya ketika memberi, jangan berharap kembali. Ya, keindahan hidup adalah saat kita mengedepankan cinta, maka seluruh uang yang kita butuhkan pun secara lengkap akan datang kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang bebaskan pikiran tentang uang, harta, apapun. Tetapi kita fokus, kita melakukan apapun karena cinta. Ingat ya, karena apa? Cinta. Cinta itu tanpa syarat. Tanpa syarat ya Bapak Ibu, tanpa syarat. Perhatikan saya, gimana caranya supaya cinta tanpa syarat? Dengarkan kata-kata saya. Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Udah, mantranya udah masuk ya? Apa mantranya?
Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Paham apa tidak? Ya, ingat ya. Allah itu meliputi diriku, meliputi dirimu. Aku mencintaimu karena aku berada dalam dirimu. Itu mantra saya. Mantra saya begitu. Makanya tanpa syarat, tidak pernah minta balasan, tidak transaksional. Apa yang terjadi? Semua orang yang berbuat kebaikan karena ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda, dia sedang digerakkan oleh rasa kekurangan. Rasa kekurangan bukan cinta. Cinta itu rasa berkelimpahan. Ini saya buka sedikit-sedikit ya rahasianya. Wah, makanya beruntung kalian yang datang hari ini, ya.